Institut Paradigma Indonesia, jurusan Ekonomi Syariah semester 7. Nah, mengenai mata kuliah Pemetaan Ekonomi Global dengan dosen pengampu Bapak Baso Akif, Eskom MAK, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Pemetaan Industri Kreatif Sektor Kerajinan Blangkon terhadap Dampak Ekonomi Masyarakat dengan Pengukuran Produktivitas. Pertumbuhan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi akan menjadikan segala sektor di Indonesia mengalami persaingan yang lebih ketat, terutama sektor industri. Nah, sektor industri merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Nah, industri kreatif terdiri dari beberapa subsektor. Nah, industri kreatif merupakan salah satu aktivitas atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam penciptaan hasil karya. Nah, perkembangan industri kreatif di Indonesia masih jauh lebih kecil dibanding negara lain, maka dapat dilakukan pembentukan pemetaan berdasarkan subsektor. Karena industri kreatif merupakan kegiatan usaha yang berbasis pada kreativitas individu. Nah, perkembangan sektor industri kreatif akan bergantung terhadap perkembangan kreativitas dari sumber daya manusia, karena pada dasarnya industri kreativitas berasal dari pemanfaatan kreativitas manusia. Nah, semakin banyak kreativitas usaha setiap individu, maka masyarakat tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap wilayah tersebut. Di sini mengenai subjek pada penelitian ini adalah pemilik usaha Blangkon di Kecamatan Serengan dengan 7 kelurahan. Nah, berdasarkan data terdapat beberapa sektor industri yang berbeda-beda di Kecamatan Serengan yang memiliki 7 sektor industri. Mungkin bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, di sini adalah gambar presentasi 7 sektor industri. Nah, di sini ada desain sebanyak 1%, percetakan sebanyak 2%, jasa sebanyak 8%, desain sebanyak 9%, fashion sebanyak 33%, periklanan 12%, dan kerajinan 34%. Nah, gambar di samping ini menunjukkan hasil presentasi industri kreatif di Kecamatan Serengan. Nah, hal terbesar yang didapat yaitu sektor kerajinan. Artinya, Kecamatan Serengan lebih dominan terhadap industri kerajinan. Kemudian kita beralih ke identifikasi sektor kerajinan di Kecamatan Serengan. Nah, berdasarkan hasil pendataan sebelumnya di Kecamatan Serengan yang memiliki 7 sektor dan didominasi oleh sektor kerajinan. Nah, di sini ada pun jenis usaha pada sektor kerajinan. Nah, mungkin bisa dilihat. Nah, jenis usaha sektor kerajinan di mana handicraft dan craft ada 4%, kemudian kain perca ada 6%, kemudian kerajinan alat seni ada 16%, kemudian pengolahan logam dan kayu ada 13%, kemudian 26% blangkon, kemudian furnitur 29%. Nah, berdasarkan data grafis di samping dapat dianalisis bahwa sektor yang mendominasi yaitu kerajinan furnitur. Nah, kemudian kita beralih ke kontribusi industri kreatif. Nah, industri kreatif memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat. Nah, pada tahun 2014 sampai 2015, hal ini dipengaruhi jumlah tenaga kerja tahun 2015 sebanyak 132 sehingga mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2014 yang hanya 89 pekerja. Kemudian jumlah produksi pada tahun 2014 sebanyak 42.380 dan pada tahun 2015 sebanyak 81.500 unit. Nah, pendapatan pada tahun 2014 itu sebesar 83.500.000 menjadi 130 juta. Kemudian modal atau investasi yang diperoleh sebesar 236.550.000 menjadi 311.340.000 sehingga angka PDB akan meningkat. Tadi jurnal yang saya jelaskan, jadi kesimpulannya di sini yaitu kerajinan blangkon merupakan salah satu kerajinan yang paling besar memberikan kontribusi perekonomian di Kecamatan Serengan. Hal ini karena dari segi ketenaga kerjaan yang menyerap dari lingkungan sekitar. Nah, inilah menjadi alasan peneliti melakukan penelitian terhadap industri kreatif blangkon karena juga merupakan ciri khas dari kota Surakarta. Nah, inovasi yang dimiliki oleh blangkonnya itu adanya jenis kain yang membedakan dari zaman dahulu, bentuk mengalami sedikit inovasi. Tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.